Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Patria Herwanto, Eskep MK selaku dosen pengampu mata kuliah fisiologi, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita haturkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat izinnya hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan bersama di Zoom meeting ini. Next slide. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Saya Darin Makarim Bangsa selaku moderator, Sucilawati selaku notulen dan operator. Tim afirmasi terdiri dari Jessica Margaret, Fitri Zahra Nandita, Fitria Febriani, Diva Agistiasari. Tim oposisi terdiri dari Eliza Amanda Putri Siregar, Rasya Amaliandini, Anissa Dwi Akhraf, dan terakhir tim netral yaitu Yasha Azahra. Sebelum debat dibuka, izinkan saya membacakan rangkaian kegiatan hari ini mengenai darah. Yang pertama ialah pengenalan tema debat, yang kedua penyampaian argumen, yang ketiga komentar terhadap argumen, dan yang terakhir ialah kesimpulan penutup debat. Next slide. Rangkaian kegiatan pertama ialah pengenalan. Saya akan memaparkan materi terlebih dahulu mengenai darah. Sejarahnya, sistem golongan darah pertama kali ditemukan oleh seorang ahli biologi Austria bernama Karl Landsteiner pada tahun 1901. Pada masa itu, sang ilmuwan ini penasaran kenapa pada saat melakukan transfusi darah, ada beberapa pasien yang menjalani transfusi dengan berhasil, dan ada pula yang meninggal ketika transfusi. Next slide. Darah itu tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah yang semuanya beredar di seluruh tubuh. Sel-sel darah itu terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Fungsi darah bagi tubuh manusia adalah sebagai pengangkut gas pernafasan, oksigen dan karbon dioksida, zat makanan berupa nutrisi dan hormon. Oksigen dari paru-paru diangkut darah dan didistribusikan ke sel-sel. Golongan darah terbagi menjadi 3, yaitu sistem ABO, sistem MN, dan sistem RH atau resus. Golongan darah ABO adalah sistem klasifikasi darah berdasarkan ada atau tidaknya antigen tertentu di permukaan sel darah merah atau eritrosit. Golongan darah MN berdasarkan keberadaan antigen M dan antigen N dalam darah. Golongan darah dibedakan menjadi golongan darah M, N, dan MN. Golongan darah sistem resus. Untuk yang terakhir, sistem resus atau RH sedikit lebih mudah dipahami. Apabila seorang memiliki antigen protein RH, mereka adalah RH positif. Jika tidak, mereka RH negatif. Baiklah, sebelum debat dimulai, peserta debat terbagi atas 3 tim, yaitu tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Seluruh peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku. Berikut saya paparkan peraturannya. 1. Tiap tim diberi kesempatan memberikan argumen. 2. Para peserta diberi kesempatan berbicara atas izin moderator. 3. Dipersilahkan jika ingin memberi komentar terhadap argumen lawan. Dan yang terakhir, seluruh peserta diberi kesempatan menyampaikan komentarnya. Baiklah, marilah kita buka acara debat hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka acara debat pada hari ini resmi saya buka. Baiklah, tema diskusi yang pertama ialah golongan darah A rentan terkena diabetes tipe 2. Dari pernyataan tersebut, apakah ada yang ingin menyampaikan argumennya? Saya persilahkan. Izin menyampaikan argumen moderator. Saya persilahkan. Seperti artikel dan diabetologi mengungkapkan bahwa 10% lebih mudah. Hal ini dapat diperkuat lagi dengan artikel jurnal pada tadi 2020 lainnya yang diterbitkan dalam jurnal Health Genomics yang meneliti 750 partisipan
dan menemukan bahwa risiko terkena diabetes lebih tinggi daripada pemilih golongan darah A daripada golongan darah lainnya. Golongan darah A juga menyebabkan penyakit gangguan metabolisme yang ditandai oleh kadar gula darah akibat gangguan dalam produksi insulin dan gangguan fungsi insulin yang terjadi pada tubuh manusia. Gen golongan darah juga mungkin mempengaruhi pembuluh darah dan molekul inflamasi atau penyebab diabetes. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada tim afirmasi, kepada tim lawan dari oposisi dan tim netral. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Izin menyanggah. Jadi saya tidak setuju dengan judul tema yang menyebutkan bahwa golongan darah A ini rentan terkena diabetes mellitus tipe 2. Karena banyak jurnal studi yang mengatakan bahwa golongan darah B justru lebih rentan terkena diabetes tipe 2. Sesuai dengan studi yang diterbitkan dalam International Journal of Hematology and Blood Disorders pada 2017 di Pakistan, yang menyatakan bahwa partisipan dengan golongan darah B ini lebih mungkin untuk mengembangkan diabetes dibandingkan dengan pemilik golongan darah lainnya. Hal ini juga diperkokoh dengan hasil penelitian oleh Guy Fagerezi dari Pusat Penelitian Epidemiologi dan Kesehatan Penduduk di Perancis, yang menunjukkan bahwa kelompok wanita dengan golongan darah B ini 21% lebih mungkin terkena diabetes tipe 2 dibandingkan wanita dengan kelompok darah A yang hanya 10%. Jadi menurut saya, golongan darah B ini lebih berisiko terkena diabetes tipe 2 dibandingkan dengan golongan darah A. Kembali ke moderator. Terima kasih, Rasya. Apakah ada yang ingin menyanggah dari pendapat Rasya? Baik, moderator, saya izin menyanggah. Saya kurang setuju dengan argumen dari saudari Rasya Amalyandini yang menyatakan bahwa golongan darah B itu lebih rentan terkena diabetes tipe 2 dibandingkan golongan darah A. Karena dilansir dari buku Insinyur Lukas Tersono Adi, kan bahwa mereka yang bergolongan darah A itu lebih rentan terhadap serangan penyakit diabetes tipe 2 dikarenakan produksi insulin dalam darah yang ikut terganggu, sehingga menyebabkan tingkat kesehatan pankreas sangat buruk atau bahkan tidak berfungsi, sehingga bisa disimpulkan orang yang bergolongan darah A lah yang lebih rentan terkena diabetes tipe 2. Terima kasih, moderator. Terima kasih terhadap pihak afirmasi. Dari pihak oposisi ataupun pihak netral, apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya akan memberikan sanggahan, moderator. Saya pribadi tidak setuju dengan pendapatnya Jessica Margaret tadi yang menyatakan bahwa golongan darah A rentan terserang diabetes tipe 2 karena produksi insulin yang terganggu. Sebenarnya terganggunya produksi insulin ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan golongan darah. Produksi insulin biasanya terganggu akibat faktor keturunan, pola makan yang tidak sehat, dan intensitas berolahraga. Jadi, menurut saya, penyakit diabetes tipe 2 ini dapat menyerang siapa saja dan golongan darah mana saja yang apabila ia terus melakukan hal-hal yang dapat memicu tersebut, ia akan terkena penyakit tersebut. Begitu saja sanggahan dari saya. Ya, terima kasih terhadap pihak oposisi. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, moderator, saya izin menyanggah. Menurut hasil penelitian mahasiswa jurusan Biologi Universitas Negeri Padang, menunjukkan bahwa golongan darah A dan golongan darah B memiliki resiko diabetes mellitus yang lebih tinggi dibandingkan dengan golongan darah lainnya. Hal ini diduga akibat faktor non-Willebrand, yaitu protein dalam darah yang berkaitan dengan peningkatan kadar gula darah. Orang dengan golongan darah selain O memiliki faktor non-Willebrand yang lebih tinggi sehingga resiko diabetes mellitus tipe 2 juga lebih besar. Terima kasih. Terima kasih telah memberikan pendapatnya dari pihak netral. Apakah ada lagi yang ingin menyanggah atau menambahkan? Karena tidak ada, mari kita lanjut ke tema kedua.
Next slide. Golongan darah A memiliki resiko terkena kanker lebih tinggi. Saya persilahkan kepada yang ingin menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih moderator. Saya Fitria Febriani selaku tim afirmasi izin menyampaikan pendapat saya. Saya setuju dengan mosi tersebut. American Cancer Society menyatakan bahwa seseorang dengan golongan darah A lebih rentan terkena kanker, terutama kanker lambung, dibandingkan dengan golongan darah yang lainnya. Seperti halnya Wei Jingsan, MD, Assistant Professor Kedokteran di Universitas Pennsylvania, Director of GL Pancreatic Biliary Hepatic Cancer Group and the Executive Director of the GL Cancer Program menyatakan hal serupa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas argumennya dari pihak afirmasi. Dari pihak netral maupun oposisi, jika ingin menyanggah, silahkan. Baiklah, saya izin menyanggah. Saya Eliza Amanda dari tim oposisi izin menyanggah. Di dalam Journal of National Cancer Institute, orang dengan golongan darah B secara epidemiologis memiliki risiko lebih besar 19% dari golongan darah A untuk terkena kanker pankreas, terutama pada golongan darah AB. Mereka juga memiliki risiko untuk terkena penggumpalan darah di dalam vena dalam, misalnya pada kaki. Terima kasih. Terima kasih kepada Eliza. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Izin menyanggah moderator. Seseorang yang memiliki darah jenis A beresiko 20% lebih tinggi terkena kanker dibandingkan orang yang bergolongan darah B atau O. Penelitian ini didasari oleh Gustav Edgren, MD, PhD, seorang ahli epidemiologis di Karolinska University Hospital, Swedia. Menurutnya, orang bergolongan darah A dan AB memiliki reaksi sistem kekebalan tubuh yang lebih sensitif terhadap bakteri H. pylori. Orang dengan golongan darah A cenderung memiliki lebih banyak hormon kortisol yang dihasilkan ketika sedang stres. Terima kasih. Terima kasih, Dipa. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Sepertinya tidak ada lagi. Terima kasih atas penyampaian pendapatnya. Waktu untuk menyampaikan tanggapan sudah selesai dan kita sudah berada di penghujung acara. Selanjutnya, Notulen akan membacakan kesimpulan debat kita hari ini. Kepada Notulen, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari topik golongan darah A yang rentan terkena diabetes tipe 2 dan golongan darah A yang memiliki risiko terkena kanker lebih tinggi. Berdasarkan penyebab terjadinya penyakit diabetes tipe 2 ini, dikarenakan terganggunya produksi insulin yang tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai kunci untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Akibatnya glukosa dalam darah meningkat. Sebenarnya terganggunya produksi insulin ini sama sekali tidak berpengaruh oleh golongan darah. Produksi insulin biasanya terganggu akibat faktor keturunan, jarang berolahraga, dan sering mengonsumsi karbohidrat dengan indeks glikemik yang tinggi, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan. Selain itu, berdasarkan riset yang didapatkan beberapa faktor kanker, diantaranya adalah faktor usia, perilaku hidup, dan pola makan, keturunan, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, serta pemakaian tembakau. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyakit diabetes tipe 2 ini dan kanker ini dapat menyerang siapa saja dengan golongan darah apa saja. Apabila ia terus melakukan hal-hal yang dapat memicu, seperti mengonsumsi makanan tinggi akan karbohidrat, jarang berolahraga, dan pola makan yang kurang baik. Sekian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Suci. Dengan ini acara debat kita pada hari ini telah berakhir. Saya ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Debat hari ini resmi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.